اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah Masjid Quba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di akhir-akhir bulan Rajab. Kebiasaan di antara salafus saleh menyambut kedatangan bulan yang sangat dinantikan, sangat diharapkan, sangat dirindukan dan ditangisi kepergiannya oleh para salafus saleh, yaitu bulan Ramadan. Kebiasaan mereka bahkan 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Kemudian juga kebiasaan kita saat memasuki bulan Rajab pun kita melakukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah berkahi kita di bulan Rajab, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bulan Rajab ini termasuk bulan haram, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di antara 12 bulan yang Allah berikan ada 4 bulan haram dimuliakan oleh Allah. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan terpisah bulan Rajab. Rajab ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita melakukan amalan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan dosa, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian melakukan dosa di bulan haram, termasuk bulan Rajab. Oleh sebab mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala maksiat dan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Rajab ini juga yang kita kenal dengan peristiwa spektakuler diabadikan dalam Al-Quran, yaitu peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana banyak hikmah yang diambil. Salah satu yang paling besar adalah bagaimana kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat. Kalau selama ini ibadah dari atas ke bawah perintahnya, giliran salat Allah memanggil Nabi kita
kepada Allah Subhanahu wa taala agar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salatnya bagus, maka seluruh amal ibadah yang lainnya akan bagus, dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, dan yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tugas kita di dunia yang pertama adalah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari nafkah, menuntut ilmu, niatkan karena Allah, maka bernilai ibadah dan membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita apapun profesi kita, dakwah yang utama. Sebagaimana dalam surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Perkataan yang paling dicatat disukai oleh Allah adalah orang lain mengajak orang lain untuk taat kepada Allah, meninggalkan maksiat dan dosa. Kita menjadi umat yang terbaik karena Quran, karena Nabi, karena dakwah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 30, kita menjadi pemimpin. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah lebih tahu tentang kedahsyatan manusia. Manusia kalau melawan hawa nafsunya, derajatnya bisa mengalahkan malaikat, dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mereka mengikuti hawa nafsunya, dia lebih rusak daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Lihat saudara kita dibantai lebih dari 25.000 oleh Zionis Israel. Itulah kejamnya manusia. Tapi kalau menahan hawa nafsunya, taat kepada Allah, dia akan mulia, bahkan mengalahkan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian adalah pemimpin dan akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kalian pimpin. Suami kepada istri dan anaknya tanggung jawab dunia akhirat. Jaga anak kita, jaga keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, laqad taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma tamassaktum bihima. Aku wasiatkan kepada kalian dua hal, manakala kalian memegangnya tidak akan sesat selama-lamanya. Panduan kita dalam hidup adalah kitabullah, Al-Quran 30 juz 114 surat 6236 ayat, sudah jelas dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, sunnah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana kriteria sifat-sifat pemimpin itu. Bentar lagi kita akan memilih pemimpin. Ada gambarannya dalam Al-Quran. Paham nggak apa yang kita baca? Di antara banyak, salah satunya di dalam surat Ali Imran ayat 159. Perhatikan dengan iman kita jalankan atas apa yang sudah diajarkan Allah kepada Nabi dan Nabi kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sifat-sifat pemimpin itu yang pertama, fabima rahmatin minallahi lintalahum, dia memiliki sifat yang lemah lembut. Bagaimana Musa alaihissalam beserta Harun alaihissalam dakwah kepada bengisnya manusia, orang yang paling zalim, dengan dakwah yang lemah lembut, qaulal layyina, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lemah lembut, ya. Tidak menyakiti perasaan orang, tidak menzalimi orang. Kemudian yang kedua, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, berarti dia nggak kasar. Nggak boleh dalam dakwah itu kasar, maka akan kabur umatnya. Apalagi pemimpin, apalagi warganya, harus berlaku lemah lembut dan tidak kasar, tidak ghibah, tidak fitnah. Asyaddu minal qatl, akbaru minal qatl. Kemudian mengumpat, mencela di depan, di belakang. Dalam surat Al-Humazah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang pencela, pengumpat adalah akan dimasukkan ke dalam neraka Al-Hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afida innaha 'alim muqsadah fi 'amadin mubaddadah. Dimasukkan ke dalam neraka lalu ditutup.
kemudian diikat di tiang-tiang lalu dibakar sampai hancur hatinya. Naudzubillahi min dzalik. Jaga lisan, jaga perbuatan. Itulah pemimpin yang terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, bukan hanya lemah lembut, bukan hanya tidak kasar, kemudian fa'fu anhum, gampang memaafkan kesalahan orang, memaafkan kesalahan warganya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat yang dijamin masuk surga adalah amalan yang beliau lakukan sebelum tidur, memaafkan kesalahan orang lain. Fa'fu anhum. Kemudian yang keempat, wastaghfir lahum, dan dia minta kepada Allah agar kiranya rakyatnya, warganya, khilafnya, salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin terbaik adalah pemimpin yang dicintai warganya, rakyatnya, dan rakyatnya pun mencintainya. Seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin dan rakyatnya saling mengutuk dan melaknat. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang kelima adalah wasyawirhum fil amr. Dia mendengarkan, serap aspirasi warganya, serap aspirasi rakyatnya, mau mendengarkan. Nabi selama bukan wahyu, sahabat memberikan masukan. Nabi memberikan masukan selama itu bukan wahyu dari Allah, bisa ditentang oleh sahabat, bisa diterima ataupun tidak. Itu masukan Nabi, asalkan bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemimpin itu menerima masukan dari warganya, dari rakyatnya. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh adalah faidza azamta fatawakkal 'ala Allah. Track recordnya jelas, amanah dia, kelihatan atas apa yang dilakukannya. Idza haddatsa kadzaba. Di antara sifat pemimpin munafik adalah kalau bicara dia dusta, berjanji mengingkari, dan diberikan amanah dia khianat. Naudzubillahi min dzalik. Kalau yang bagus, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adil, dia amanah kepada siapapun. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Kemudian segala ikhtiar, segala doa sudah dipanjatkan, lalu terakhir menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu di dalam Al-Quran Allah menggambarkan rahmatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memiliki sifat siddiq, jujur. Cari pemimpin yang jujur, yang baik, yang benar, kemudian tidak menebar hoax dan sebagainya, kemudian amanah, kemudian tabligh, paling hebat dalam bicaranya, idenya, gagasannya dari bawah, menengah, atas sampai yang paling tua dipahami. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah itu meluas karena akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulan ma'rufa, qaulan layyina, ahsanu qaulan karima. Komunikasi disebutkan dalam Quran, perkataan yang mulia, yang baik, yang dimengerti, yang dipahami, tidak menyakiti perasaan orang lain dan sebagainya. Kemudian fatanah, pemimpin itu cerdas, nggak main-main. Yang lemah, yang kekanak-kanakan, yang main-main nggak bisa. Berat ini kepemimpinan. Sebagaimana Abu Dzar, sahabat Nabi Muhammad SAW, minta jabatan kepada Nabi, engkau lemah, berat nanti di akhirat. Tapi kalau anda sanggup kekuasaan itu, maka rebutlah. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah dosaku, berikanlah kepadaku anugerah kerajaan, kekuasaan kepadaku, dan setelah itu tidak ada yang memilikinya lagi. Sebelum bahkan sesudahnya tidak ada kekuasaan, kerajaan sehebat Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadza min fadli Rabbi, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mampu, dia qawiyyun amin, kuat, perkasa, profesional, amanah. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam hafizun alim, memiliki ketangkasan, kemampuan, amanah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, turunan soleh dan solehah. Kelak kita mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah. Kita sudah tahu pemimpin yang adil dan amanah, kita sudah tahu pemimpin yang soleh, kita sudah tahu ulama mengatakan yang mana yang terbaik, tapi kita malah milih pemimpin yang salah, dosa dan haram, kata ulama. Maka jagalah setiap amanah yang Allah berikan kepada kita, pasti dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan suatu saat nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan istiqamah, husnul khatimah. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم وحد كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم. اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.